Masih seputaran tentang menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terus ada yang tanya juga ke Ibu tentang hmm, bagaimana tips menerima anak spesial, anak istimewa. Hmm, Bingung sih jawabnya ya gini. Karena menurut Ibu semua anak itu istimewa, semua anak itu spesial. Eh, di balik itu anak berkebutuhan khusus atau tidak, tapi menurutku semua anak itu spesial, semua anak itu istimewa, semua anak itu anak surga. Karena ciptaan Allah itu menurutku ciptaan Allah tuh gak ada yang gagal, hanya sedikit berbeda gitu. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya di balik kekurangannya mereka pasti banyak banget kelebihannya mereka. Jadi kenapa kita harus fokus sama yang kurangnya aja gitu. Kita lihat juga fokus untuk lihat kelebihannya juga gitu, apresiasi dia. Karena anak ini kan tidak minta lahir dengan kondisi yang berbeda. Dia juga tidak minta lahir dari rahimnya siapa. Jadi kalau misalnya kita dikasih anak yang berkebutuhan khusus, terus kita tolak dia, apa rasanya jadi dia? Kalau misalnya kita boleh marah, kalau ya, kalau kita misalnya boleh marah sama Allah, apa dia nggak lebih marah? Kita dikaruniakan semuanya berfungsi. Sementara misal ya, seperti anak saya, Jill kan tuli. Pendengarannya tidak berfungsi dengan optimal. Terus saya marah sama Allah. Kenapa Allah kasih saya anak yang tuli? Kenapa? Terus saya tolak dia. Terus saya tidak mau urus dia. Terus saya tidak mau membersamai dia. Ya, apalagi dia. Apalagi Jill. Jill mungkin lebih marah. Mungkin dia bisa aja bilang, kenapa gue harus terlahir tuli? Apa salah gue? Apa salah saya? Tiba-tiba turun, lahir di dunia dengan kondisi seperti itu. Terus dua manusia yang dia anggap akan menyayangi dan membersamainya menolak, rasanya jadi dia. Jadi sebetulnya tips menerima anak istimewa, tips menerima anak spesial, tips menerima anak berkebutuhan khusus, sebetulnya gak ada. Karena intinya, kalau kita mempunyai kasih sayang tulus, kalau kita mempunyai kasih sayang yang penuh, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, kita pasti akan sayang. Dan kita pasti akan usahakan segala yang terbaik untuk dia. Allah titipkan dia ke kita. Allah rezekikan dia ke kita. Itu karena Allah yakin kita mampu. So, jangan kecewakan Allah. Terus mungkin kalian atau teman-teman berpikir, kayak iya aja ibu ngomong kayak gitu. Iya, ya karena iya. karena kita karena kita sedang di posisi itu. Karena kita mengalami itu. Karena ternyata setelah dijalani tidak sesulit itu. Karena ternyata setelah dijalani tidak segelap itu. Karena setelah kita jalani ternyata semuanya indah. Semua perjuangan dari mulai kita pengen punya anak 7 tahun,
sepromil anak-anak itu sampai kita akhirnya dikaruniai anak, ternyata berkebutuhan khusus. Ternyata setelah kita jalani semuanya, ternyata setelah kita serahkan semuanya sama Allah, saya dan suami baru merasakan ternyata semuanya indah. Ternyata semuanya amat sangat merubah kami menjadi manusia yang lebih bersyukur. Sesimpel mungkin untuk orang tua lain, yang anaknya tidak ada kebutuhan khusus apapun, misalnya ke anaknya bisa mendengar aja lah ya, biar relate dengan anak saya. Anaknya bisa manggil mama, mama, papa, sedadah, itu kan pasti happy ya. Itu pasti seneng banget kan. Itu momen yang ditunggu. Apalagi kami yang mempunyai anak tuli, sunyi, tidak pernah dengar apapun, terus sekarang baru mulai mendengar atas segala usaha dan ikhtiar, tiba-tiba dia bisa bu kalau nangis, bu kalau disuruh dede, dede Jil, tiba-tiba dia bisa ibunya nyanyi roda roda bis berputar, tiba-tiba tangannya dia, aduh, itu rasanya berkali-kali lipat karena segala ikhtiar yang kita lakukan, it's work, pelan-pelan berproses dan berprogres, lambat tapi pasti ada prosesnya, ada progresnya. Jadi kenapa kita harus tolak? Jadi intinya, apa tips menerima anak istimewa? Tiada lain, tiada bukan kasih sayang. Kasih sayang. Kalau mami, mama, bunda, ayah semuanya punya sayang yang tulus, pasti diterima. Nggak mungkin ditolak. Yuk, lebih bersyukur lagi. Kita lebih bersyukur lagi. Karena dari case-nya Jill ini, saya dan suami semakin apa ya, kayak kadang kita tuh tidak mensyukuri hal-hal nikmat-nikmat yang Allah kasih yang tanpa kita sadari, ya seperti nikmat mendengar aja, kita masih bisa mendengar, kita bisa dengerin lagu, kita bisa dengerin orang ngobrol, kita bisa apapun kita lakukan dengan pendengaran. Ternyata kalau Allah cabut nikmat mendengar itu, jadi yuk kita bersyukur saja, kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih sama kita. Dadah!